Assalamualaikum semuanya. Karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Perkenalkan, nama saya Rindani Nur Atma dengan NIM 2286206025, kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pendidikan IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda SPD MPD. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua. Kali ini kita akan belajar materi mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, apa sih karakteristik ruang itu? Karakteristik ruang berasal dari dua kata, yaitu karakteristik dan ruang. Karakteristik merupakan suatu ciri-ciri, sedangkan ruang adalah tempat makhluk hidup tinggal di permukaan bumi. Jadi, karakteristik ruang adalah ciri-ciri dari tempat di permukaan bumi yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh makhluk hidup. Adik-adik, karakteristik ruang itu terbagi menjadi 3, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu ya. Kemudian kita juga akan membahas sumber daya alam yang dihasilkan dari karakteristik ruang tersebut. Adik-adik, karakteristik ruang yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan suatu wilayah yang berketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ciri-ciri yaitu ketinggian pada dataran rendah tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Di daerah dataran rendah terdapat banyak perumahan dan juga gedung. Terdapat juga pabrik dan industri. Permukaan tanah pada dataran rendah cenderung datar. Pada umumnya, lahan pada dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat pada dataran rendah. Padi yang dimanfaatkan sebagai bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan makanan kita sehari-hari. Kedelai yang dimanfaatkan untuk bahan baku minuman maupun makanan. Sapi yang dimanfaatkan untuk bahan makanan dan minuman. Ulat sutra yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku tekstil. Mata pencaharian penduduk dataran rendah, yaitu petani, peternak, pedagang. Pada umumnya, daerah dataran rendah dijadikan sebagai pusat industri pakaian, industri tas, industri sepatu, dan macam-macam industri lainnya. Contoh daerah dataran rendah adalah kita ambil di Jawa Timur, Kota Blitar yang memiliki ketinggian 167 meter di atas permukaan laut. Kemudian Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 85 meter di atas permukaan laut. Baiklah adik-adik semua, setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, kakak akan memberikan satu pertanyaan untuk melatih kemampuan adik-adik tentang materi yang telah kita bahas. Pertanyaannya yaitu, Ibu ingin berbelanja pakaian di Tulungagung.
Ibu melewati jalan yang tidak berliku, tidak menanjak, dan jalan yang mudah. Di daerah manakah ibu berbelanja? A. Pantai. B. Dataran tinggi. C. Dataran rendah. D. Gunung. Nah, jawabannya adalah dataran rendah. Adik-adik, karakteristik ruang yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan suatu wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri yaitu memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi beriklim dingin, sejuk, dan segar. Pada umumnya, daerah dataran tinggi udaranya terasa kering. Lahan pertanian dataran tinggi dibuat terasering. Dataran tinggi merupakan penghasil buah-buahan dan sayur-sayuran. Dataran tinggi memiliki tanah yang subur. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam di daerah dataran tinggi. Contohnya yaitu cengkeh yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rokok maupun obat. Teh yang dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Apel yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan ataupun bahan minuman. Wortel yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi. Penduduk dataran tinggi biasanya bermata pencaharian seorang petani, seperti petani atau pemetik teh, petani sayur-sayuran, petani buah-buahan, dan lain sebagainya. Karena suhunya yang dingin dan sejuk, dataran tinggi cocok dijadikan sebagai tempat wisata. Contoh dataran tinggi di Jawa Timur adalah Kota Batu Malang dengan ketinggian 831 meter di atas permukaan laut. Pertanyaan untuk materi yang kedua. Adi dan keluarganya hendak berlibur ke suatu tempat yang beriklim dingin, sejuk, dan segar. Di daerah manakah Adi dan keluarganya berlibur? A. Dataran tinggi. B. Pegunungan. C. Dataran rendah. Dan D. Pantai. Jawabannya adalah dataran tinggi. Adik-adik, karakteristik ruang yang ketiga adalah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai garis pantai, terdapat hamparan pasir dan karang, dan memiliki cuaca yang panas. Pemanfaatan sumber daya alam di daerah pantai contohnya air laut yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan garam, karang yang dapat dimanfaatkan sebagai hiasan, rumput laut yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan,
dan kepiting yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Di pantai, mata pencaharian penduduk biasanya adalah seorang nelayan, pengawet ikan, petani garam, dan petani rumput laut. Karena memiliki tempat yang indah, pantai menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi sebagian orang. Contoh pantai di daerah Jawa Timur yaitu Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi di Blitar, Pantai Prigi dan Pelang di Trenggalek, dan Pantai Kelayar di Pacitan. Pertanyaan yang ketiga. Ayah Mita bermata pencaharian petani garam. Di manakah Ayah Mita melakukan pekerjaan tersebut? A. Dataran rendah, B. Danau, C. Pantai, D. Pegunungan. Jawabannya adalah C. Pantai. Baik adik-adik, sampai sinilah pembahasan kita pada kali ini. Saya Rindani Nur Atma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.